Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nah, untuk di sini kenapa saya berdiri di sini? Terus, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, Ibu-ibu. Di sini saya Niwayan Ratis Purwati. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari UPTT SDN 1 Gedung Wani. Saya di sini akan mensosialisasikan aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan pembelajaran budaya positif. Untuk meningkat waktu kita, sebelumnya sudah siap? Semangat? Sudah semangat? Oke, biar kita tetap semangat, coba kita tepuk semangatnya. Tepuknya tepuk reak Ponorogo ya. Oke, ikuti saya ya. Hoha hoha, hoha hohe, hoha hohe, hoha ya. Bisa? Oke, lagi. Ayo, hoha hoha, hohe hohe, hoha hoha, oh ya. Oke, semangatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan budaya positif. Sebelumnya sudah tahu ya budaya positif. Ada yang paham apa itu budaya positif? Budaya itu apa sih? Kebiasaan. Apa Bu Dewi? Kebiasaan. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep inti budaya positif. Ada 7 konsepnya. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. Terakhir segitiga restitusi. Nah, konsep-konsep ini nanti saya akan jelaskan. Nah, dari budaya positif ini sebelumnya sudah dijelaskan menurut Ki Hajar Dewantara. Paham ya siapa itu Pak Ki Hajar Dewantara? Sudah tahu ya Bapak siapa dia? Bapak pendidikan ya. Nah, bahwasanya kata beliau, tujuan pendidikan adalah menuntut kodrat anak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, oleh karena itu kita ya ibu-ibu dan bapak-bapak, kita sebagai calon pendidik ini hanya sebagai menuntun tumbuh kembang anak. Ibaratnya beliau mengibaratkan pendidik itu seperti menyemai seorang petani menyemai padi, bahwasanya kita hanya mengkondisikan keadaan lingkungan sekitar. Misalnya memberi pupuk pada padi, ya nggak ubah. Kita sebagai petani ya, menyirami, menyiangi, mencabuti rumput yang berkeliaran. Nah, itulah posisi kita sama halnya dengan mendidik kelas, yaitu menuntut kodratnya agar tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kembali lagi kita menuju ke budaya positif. Tadi disebutkan budaya positif itu adalah kebiasaan ya. Oke. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti kita kembangkan agar menjadi kebiasaan yang positif, agar mereka mempunyai pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya ya sesuai dengan profil pelajar
Pancasila ini. Nah, untuk perubahan paradigma belajar. Apa sih itu paradigma? Ada yang tahu? Paradigma itu adalah pola pikir dalam pembelajaran. Bagaimana perubahannya dalam paradigma kita, apalagi saya pada saat zaman sekolah, bahwasanya guru itu hanya pembelajaran berpusat pada guru. Ya, sekarang beda, kita berubah pola pikir. Jadi peran pembelajarannya harus dirancang dengan berdiferensiasi, berbeda sesuai dengan minat belajar murid, sesuai kebutuhan murid, dengan teori dari psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya pembelajaran itu student centered, harus berpusat pada murid, siswa, berdiferensiasi, intinya nggak monoton. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalal mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah nantinya yang diharapkan untuk menuju siswa kita menuju ke profil pelajar Pancasila ini. Lanjut ya. Nah, selama ini miskonsepsi tentang teori kontrol dari perubahan paradigma dari pembelajaran kita terdahulu, bahwasanya menyatakan bahwa guru itu mengontrol murid. Ini miskonsepsinya ya, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, tadinya mengontrol murid, ya maksudnya kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu ilusi, miskonsepsinya, ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal tidak. Kita memberi kritik pada siswa itu katanya mampu menguatkan karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, inilah miskonsepsi dari Dr. William Glasser, bahwa miskonsepsi ini sudah ditentang. Lanjut, kita kembali ke disiplin positif dulu. Pengertiannya disiplin itu berasal dari kata disiplinan, yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan yang berharga atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini garis besarnya disiplin positif itu tanpa adanya imbalan. Imbalan berupa reward, ancaman atau hukuman. Di sini kita sebagai pendidik tidak diajarkan mengancam atau menghukum dalam kurikulum merdeka ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri ini nanti banyak sekali cara-caranya, sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, untuk disiplin positif ini yang diharapkan adalah motivasi intrinsik dalam diri peserta didik, dorongan dari dirinya, bukan atas kuat dari pendidiknya. Motivasi dari
diperintah oleh orang dewasa itu motivasi ekstrinsik. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjut ya. Oke. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi motivasi-motivasi yang dilakukan anak, yang dilakukan oleh orang dewasa itu mengacu ke dalam kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, semua kegiatan kita itu ada namanya kebutuhan dasar manusia. Anak pun juga sama kebutuhan dasarnya. Nanti kita, nah ini salah satunya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk tingkat peserta didik kita, kenapa peserta didik kita itu melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu? Misalnya kita refleksilah di kelas, anak itu gaduh, atau anak itu pendiam, atau anak itu suka berantem. Nah, itu ada salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, bertahan hidup atau survival. Yaitu kalau bertahan hidup pastinya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ya. Ini yang paling pokok bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak ini ada yang namanya dia membutuhkan kasih sayang yang kurang, maka dia meluapkan emosinya lewat tindakan-tindakan yang mungkin buat kita itu tidak baik. Padahal salah satunya kebutuhan dasar dia itu belum terpenuhi, yaitu mungkin ada salah satu ini, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini terdiri dari diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang lain, kesenangan. Anak ini pada intinya senang bermain ya, humor, antusiasme dan tertawa. Nah ini kadang dari salah satu ini mungkin ada 2 atau 3 yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, akibatnya murid kita meluapkan emosinya. Jadi ada berapa itu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ya. Kita perlu pahami ini sebelumnya. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi yang dilakukan manusia itu ada 3, yaitu misalnya kita untuk anak-anak didik kita untuk maju ke kelas atau mengerjakan tugas atau apa, itu memiliki motivasi yang ia lakukan. Salah satunya mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kita kalau dikasih tugas kan ada buru-buru, ada selesai, ada yang nggak selesai ya. Nah, peserta didik kita itu intinya motivasi yang ia lakukan yaitu menghindari ketidaknyamanan dari siapa? Dari guru, dari peserta, dari pendidik, atau menghindari hukuman. Nanti saya dihukum sama gurunya, saya bergurulah dengan saya gitu ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia melakukan itu untuk memperoleh imbalan.
Mungkin gurunya ngiming-ngimingin, nanti kalau bisa nomor 1 saya kasih duit 2.000 ya Nana. Nah, jadi dia termotivasi untuk berebut-rebutan untuk menyelesaikan tugas. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ia ingin, ini yang paling mendasar yang perlu untuk anak didik kita itu dikembangkan perilakunya, yaitu motivasi intrinsik. Di dalam dirinya harus muncul tanpa ada paksaan dari pihak luar atau orang dewasa, terutama gurunya. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini motivasinya ekstrinsik. Ekstrinsik ini apa? Kalau nggak diupra-upra atau didorong oleh gurunya, dia nggak bakalan mau. Dia nggak bakalan gerak. Bisa saja sewaktu-waktu dia berubah. Jadi yang diharapkan adalah intrinsik ini. Oke? Nah, ini ada tadi ada motivasi, sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah mendengar kata-kata ini Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Coba, pernah melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Belum pernah menghukum? Tapi restitusi belum. Gimana, Bu Lista? Sudah pernah menghukum, tapi yang untuk restitusi belum. Oh, restitusi belum. Konsekuensi? Ada yang pernah? Oke, tahu bedanya ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini ada perbedaannya. Hukuman, kalau hukuman itu kan kita tiba-tiba dihukum murid ya, tidak terencana. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah itu hanya guru yang punya kuasa dengan tindakan yang dilakukannya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, bisa memukul atau psikis itu bisa lewat kata verbal, non verbal ya. Kemudian konsekuensi, sama seperti hukuman, konsekuensi ini terencana, teraturan yang sudah disepakati, aturan-aturan di sekolah wajib dipatuhi, itu namanya konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya gimana namanya peraturan yang murid tidak fleksibel kan, merasa tertekan dengan peraturannya. Kemudian sikap guru terlalu memonitor murid, selalu aja mendikte, pokoknya hari Senin Selasa peraturan sekolah harus pakai sepatu hitam misalnya seperti itu, wajib, yang nggak pakai telanjang kaki. Nah itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang diharapkan kita di sini sebagai pendidik yaitu restitusi ini, mencari solusi masalah murid sendiri yang menyelesaikan, kita tawarkan penyelesaiannya, nanti dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya, bukan atas paksaan guru. Sampai di sini sudah jelas? Oke. Nah, ini kelihatan agak buruk ya. Nah, identitas gagalnya, kemudian ada identitas sukses. Coba disimak dulu tulisannya. Tahu ada yang belum paham?
identitas gagal itu ya tadi hukuman. Identitas sukses yang disiplin itu konsekuensi dan restitusi, tapi lebih suksesnya lagi restitusi. Nah, konsepnya seperti ini, konsep dari murid dan guru. Nah, peraturan hukuman ini hanya satu arah dibuat guru. Ini hukuman dibuat guru, kemudian dibuat oleh kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Di restitusi malahan dibuat peraturannya oleh murid sendiri. Jadi dia yang membuat peraturan, nanti dia yang menjalankan aturan tersebut. Kemudian konstitusi ini murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, jadi kalau restitusi ini murid yang bersemangat memperbaiki perilaku gurunya, bukan atas dorongan dari peraturan, apalagi dari hukuman yang bertindak spontan. Hukuman ini adalah produk gagalnya. Ini jangan kita terapkan hukuman, konsekuensinya ini juga yang paling bagus restitusi. Nah, coba kita analisis dulu ini. Jadi paham ya bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi hukumannya bersifat spontan, saat itu juga satu arah. Kemudian konsekuensinya berupa peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kalau restitusi tadi ya kerjasama, murid yang membuat kesalahan dia yang menyelesaikan sendiri, tuh ya. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kira-kira apa hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, apa hukuman atau konsekuensi? Hukuman, pilih hukuman atau konsekuensi. Tidak ada dikasih nyatok dulu apa? Oke, tepuk tangan dulu pintar. Oke, hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ayo dipaksa lari keliling lapangan apa? Lista? Oh, hukuman mendadak dia karena terlambat dipanggil. Cepat lari. Nah, karena secara tiba-tiba kalau hukuman itu langsung tanpa kesepakatan, karena satu arah, karena dari gurunya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo bersihkan ini, kamu sendiri yang coret. Apa? Konsekuensi. Iya, konsekuensi, betul sekali lagi, berarti sudah paham. Kemudian murid diminta untuk push up. Kamu push up 15 kali di depan sini, maju. Nah, itu murid gurunya. Apa? Oh, udah jelas ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Jemur, kamu terlambat, ibu hukum jemur di lapangan sampai 1 jam. Apa? Oke, jadi itu ya. Oke. Sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kita juga punya kontrol Bapak Ibu. Mengontrol siapa? Mengontrol siswa. 5 posisi kontrolnya. Nah, di sini ini. Nah, ada 5 posisinya. Kenapa sih guru itu mengontrol murid?
Salah satunya ini ada posisi kontrol guru yaitu satu sebagai penghukum. Itu. Dua, membuat merasa bersalah. Muridnya dibuat merasa bersalah. Tiga, sebagai teman kontrolnya. Empat, pemantau. Yang terakhir, manajer. Nah, ini posisi kontrolnya. Nah, dari 5 posisi kontrol guru dari Dia Samsiati Rajasa. Kita simak ya, Bapak Ibu ya. Coba nanti apa sih bedanya posisi kontrol kita nanti? Posisi kontrol kita nanti kira-kira saya ini pernah melakukan posisi kontrol yang mana? Jadi kita harus refleksi diri dari sekarang ya, Bapak Ibu ya. Setel dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Nah, ini yang mengembangkan dirinya dalam 5 posisi kontrol. Jadi nanti refleksi diri lagi ya. Apakah benar tindakan saya seperti ini? 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Nanti saya sudah menjelaskan posisi-posisi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi pemantau atau monitor. Posisi penghukum, membuat merasa bersalah. Posisi teman, pemantau, dan posisi tersebut. manajer. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Naren dalam posisi penghukum. Gurunya posisi kontrolnya penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ekspresi anak didik kita kalau posisinya seperti itu, kita di posisi penghukum. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Guru satu arah. Biar apa? Hanya guru yang punya Pergi kuasa. sana lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, posisinya seperti itu. Ibu dan bapak Soalnya tinggi. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Lama-lama murid kita berdendam, Bapak Ibu. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol kita ini anaknya dibuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, itu Kalau kamu terlambat memelas bu gurunya. ibu yang ditegur bakal kepala sekolah. Suaranya lembut, Nak. tapi enak di Bisa perasaan kayak bibir. tidak bisa membina
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Sampai kulitnya mau kelas gitu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi identitas gagal ujung-ujungnya murid kita. Ini posisi teman setara, maksudnya guru dengan muridnya anggapannya berteman. Naren! Nadanya pun berbeda antara yang pertama tadi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini merasa kedekatan dengan Dalam murid. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, posisi kontrol ini dalam posisi eksternal, motivasi eksternal dalam murid. Sekarang posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas Posisi kontrol pas ini jam istirahat. sesuai dengan konsekuensi tadi, sesuai Iya peraturan. benar, konsekuensinya Sebagai demikian. penonton, Jadi nanti jam hanya 9.30 menjalankan peraturan. istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan kita posisinya seperti ini nantinya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah ini dia yang punya masalah. Posisi manajer Nah, adalah posisi kontrol yang Posisi kontrol. disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap guru hanya disiplin yang membimbing. positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sudah menyimak tadi videonya? Nah, tadi sebelumnya saya ingin kita merefleksikan diri. Selama ini posisi kontrol yang mana sih kita pakai? Tentunya dalam 5 posisi kontrol itu untuk menuju terakhir sebagai manajer itu perlu butuh waktu lama ya. Kira-kira selama ini kita menggunakan posisi kontrol yang mana sih ini? Kita refleksi aja diri sendiri yang pernah dilakukan kita sebagai pendidik. Semua tadi saya sendiri pun pernah melakukannya sebagai penghukum. Saya pernah juga kemudian sebagai membuat murid saya merasa bersalah. Saya juga pernah melakukan tersebut. Posisi teman juga ya, pemantau apalagi karena aturan sekolah yang belum dan saya berusaha ini posisi manajer. Nah kira-kira Bapak Ibu yang sering atau pernah selalu dilakukan posisi mana ya kira-kira? Sebagai apa Bu Saifah? Seringnya penghukum. Oke, penghukum. Yang lainnya? Bapak Ketut, sebagai apa? Untuk saat ini posisi Anda sama Bu penghukum. penghukum. Bu Lista Mantau Bu.
mendekati untuk menuju manajer. Bukan deh, gimana? Penghukum. Oh, jadi Bu Dewi. Bu Dewi gimana? Penghukum. Jadi perbedaannya gitu ya. Jadi tindakan kita menghukum murid itu amat sangat membuat murid down. Posisinya merasa bersalah terus, jadi produk gagal ujung-ujungnya nanti dia keinget. Saya ingat dulu ya Bapak Ibu, dulu waktu sekolah SD saya sampai dilempar penapos sama sekarang sih pakai spidol, dulu kan pakai kapur ya. Jadi ternyang terus, dendam sih enggak, cuman kok setelah saya jadi pendidik, oh gini tuh rasanya kalau saya itu dalam posisi menghukum seperti itu. Jadi merasa hati kita ini ingat tindakan Pak Guru kita kok kayak gitu sih. Memang tujuannya memang baik, tapi untuk penerapan kita di kurikulum Merdeka ini diusahakan posisi kita sebagai manajer. Manajer itu dia yang punya masalah, dia sendiri yang mencari solusinya. Nah itu nanti timbul motivasi intrinsik mau berubah atas kemauannya sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik. Paham ya? Oke, kita kembali ke topik berikutnya. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru tadi. Di sini saya memberi contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi penghukumnya, ini posisi penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Oh, ini yang seperti tadi. Bisa dengan suara tinggi, menghardik atau mencaci. Kemudian membuat merasa bersalah tadi, nada gurunya tenang, lembut. Kemudian sebagai teman tadi, sebagai teman, contohnya siswa tidak memakai atribut tadi. Ayolah, ikuti aturan sekolahnya, membantu ibu. Sekali ini aja ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Lembut suaranya, akrab. Nanti ujung-ujungnya hanya nurut sama satu guru karena ada motivasi ekstern. Nah, disambil ya Bapak Ibu, itu di depannya hidangannya sambil mendengarkan saya. Jangan dipantengin aja, biar kita rileks. Nanti posisi saya nanti sebagai penghukum nanti ujung-ujungnya nggak dibolehin. Kemudian pemantau. Nah tadi memantau sesuai peraturan. Ekspresinya wajar, datar dan formal. Ini sesuai peraturan dan konsekuensi. Ini sebagai manajer seperti yang diharapkan, posisi kontrol kita sebagai manajer. Kira-kira bisa nggak untuk kedepannya kita memperbaiki diri Bapak Ibu? Insya Allah ya, mudah-mudahan ya, biar murid kita menjadi identitas yang sukses diharapkan. Oke, saya coba refresh dengan pertanyaan. Kira-kira paham nggak tadi posisi-posisinya? Posisi kontrol apakah aku? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Suaranya gimana? Lembut. Suaranya lembut, mengulas. Gimana posisi kontrol yang mana itu? Teman. Apa tadi ya? Sebagai teman. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Posisinya? Membuat merasa. Iya, tepuk tangannya buat Bu Saibah. Oke, maaf Bu Saibah. Lagi, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, apa? Iya, nadanya
lanjut. Berarti udah menyimak. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Hah? Ayolah, lakukan demi ibu. Sebagai iya, Bu Dewi dan Bu Saifa. Oke, nah, bentar lagi jadi manajer ini nanti. Lanjut. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Om. Hah? Sebagai apa? Hukum. Menghukumkah? Manajer. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Nggak dapat nilai. Manajer. Apa? Salah. Yang nomor 2, yang nomor 4 tadi sebagai Kontrol. pemantau terakhir. Oke, sudah itu ya, sudah paham ya posisinya ya. Oke, kita keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Biasanya kan peraturan. Beda antara keyakinan dan peraturan. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau keyakinan kelas itu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan dibuat oleh kesepakatan guru saja. Kalau peraturan, kalau keyakinan itu atas dari muridnya, kemudian disepakati. Khusus untuk saya sendiri di kelas rendah, untuk lebih mengingatkan keyakinan kelasnya, saat masuk belajar kita biar nggak ribut atau mengkondisikan kelas, kita ingatkan muridnya untuk keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, ini bisa ditempel di dindingnya atau diucapkan terus biar dia ingat apa sih keyakinan kelas yang kita yakini anak-anak. Misalnya anaknya pada buang sampah sembarangan dengan kalimat positif. Contohnya ini, menjaga kebersihan di lingkungan. Nah, ini contohnya, berbaris yang rapi. Nah, piket kelas, kalimat-kalimat positif. Itu ya bedanya ya antara keyakinan dan peraturan. Harus ke keyakinan bukan peraturan. Yakin dengan dirinya, menjalankan dia nantinya murid. Bisa dilanjut? Oke. Nah, ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Untuk kelompok mereka itu ya teman-temannya. Dalam menjalankan segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menanyakan kemudian validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan yang seperti tadi, keyakinan yang dibuat sebelumnya tadi. Pertama, dari kegiatan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu nggak apa-apa, manusiawi. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kata-katanya seperti ini. Wajar anak-anak, jangan malu-malahan. Kamu ini gimana?
Mana? Kita stabilkan saat murid itu melakukan tindakan yang keliru, jangan langsung memvalidasi, harus stabilkan dulu perasaan dia, identitas dia, biar dia menjadi identitas yang sukses. Kita kata-katanya seperti ini. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, gak hanya kamu aja seperti itu. Ya, gitu. Jadi dia nanti stabil identitasnya. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Divalidasi selanjutnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya tadi 5 kebutuhan dasar tadi di anak murid kita, anak didik kita melakukan tindakan itu atas dasar memenuhi suatu kebutuhannya. Kata-kata kita bagaimana? Misalnya kamu pasti memiliki alasan kan mengapa melakukan hal tersebut. Iya bu, tadi itu saya lapar, makanya saya ngambil makanan teman saya. Nah berarti yang belum terpenuhi yaitu bertahan hidup. Atau murid kita malah geblak-geblak meja atau nyanyi-nyanyi di kelas, jangan langsung menghakimi gurunya bahwa mereka itu melakukan tindakan tersebut atas dasar memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin dia itu butuh kesenangan, happy dulu dia, ya enggak? Nah itu intinya dia melakukan itu. Kita lakukan tindakan tadi 3 kegiatan restitusi. Terakhir, menanyakan keyakinan baru. Kita tanyakan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan perubahannya atas dasar maunya sendiri, untuk mencapai sebagai peserta didik yang mandiri dan meyakini nilai-nilai dasar sesuai dengan nilai kebajikan. Kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemarin itu kita sepakati harus jujur bu, bertanggung jawab. Nah, pasti dia jawab seperti itu murid kita, karena kita sudah ajarkan kesepakatan kelas. Kemudian bisa juga keyakinan mana yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kita udah menjelaskan keyakinan, misalnya tertib bu, dia rame muter-muter kelas. Saya nggak tertib bu, saya nggak mau menjalankan keyakinan yang tertib ini. Terus tindakanmu seperti apa nantinya? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dia pasti jawab. Dan untuk kedepannya kamu ingin seperti apa? Kita hanya sebatas sebagai manajer. Nah itu, ini tahapan segitiga restitusi. Saya sudah menerapkan contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Ini murid saya kemarin itu ada ngambil minuman temannya, akhirnya temannya nangis. Saya tanyakan ke anak didik saya ini bahwa tindakan dia ini melakukan hal tersebut atas dasar karena haus. Berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Bertahan hidup itu. Kemarin saya melakukan menerapkan segitiga restitusi.
Gimana sih harapannya? Kamu kok bisa melakukan nyuruh oh, karena haus. Oke. Bebanan itu manusia menstabilkan identitas dulu, nggak langsung menodong dia berbuat salah, stabilkan dulu. itu alasannya manusia berbuat usir anak ya. Di sini bukannya ini bukan dari tahu siapanya saya nggak tahu siapanya bisa di sini mencari Ya, posisi ini adalah posisi validasi tindakan salah, bahwa ibu ini tidak mencari masalah tapi mencari solusinya dari masalah yang lama. Tanyakan keyakinannya bahwa yang nilai-nilai mana yang belum dia lakukan. Ya, melanggar ya. Jadi yang hari ini apa? Mau mengambil jalan. Izin dulu, oke. Melihat kalian itu kalian tanya, mama misalnya ingin jadi orang seperti apa sih? Boleh. Pengen jadi baik nggak? Baik, oke, pinter. Nah, bagus. Kalau Rahmat ini jadi anak yang soleh, Mama harus melakukan yang terbaik untuk kedepannya dengan melakukan hal itu lagi ya. Coba baik apa dong? Jadi, Keyakinan jelas. berbuat apa? Seperti itu kira-kira ya. Kalau meminjam barang teman harus Sampai di sini masih semangat? Masih semangat? Oke, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi tindakan kita itu jangan langsung menghakimi murid kita ya. Kita tampilkan dulu perasaan dia, identitas dia, kemudian baru tanya ke validasi tindakan yang salah, bahwa tindakan itu tidak benar, menyalahi keyakinan kelas kita. Terakhir yaitu yang terakhir itu baru yang lain menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, saya menanyakan keyakinannya. Terakhir di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mau mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri dan merdeka. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Bisa kita memperbaiki diri? Iya, biar itu menjadi budaya positif. Oke, untuk materi ini sudah cukup. Kita di penghujung acaranya. Terima kasih jika dalam pemaparan saya ini kurang berkenan atau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, itu saja dari saya. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan di lain waktu. Saya akhiri. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya bisa hadir dalam acara ini. Terima kasih banyak sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Santi.